Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini. Oke, baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat alasan seseorang ini mau berselingkuh dengan kamu ya. Jadi skenarionya begini. Kamu sedang dideketin atau memang sudah jalan dengan seseorang yang jelas-jelas dia sudah punya hubungan nih ya. Entah itu dia sebenarnya sudah punya pacar atau sebenarnya dia sudah punya pernikahan di sana. Tetapi dia main belakang ya dari pasangan sahnya dan kemudian dia mendekati kamu atau membiarkan dirimu mendekati dia gitu ya. Beberapa di sini mungkin hubungannya sudah hubungan yang jauh kayak gitu ya, tanda kutip gitu. Jadi melalui tarikan kartu tarot ini kita akan menguak ya, kita akan membaca energi dia, alasan yang sesungguhnya gitu ya. Namun sebelum memulai wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini gitu ya. Oke, baik, alasan dia mau menjadikan kamu pasangan selingkuhannya. Oke. Oh, ini udah turun. Oke, baik, di situ ada Three of Cups. Kemudian di situ ada energi dari ini dan kemudian di situ ada Six of Cups. Dan kemudian di situ ada kartu dari The Chariot dan kartu terakhir ya untuk di baris pertama. Mari tarik. Oke, baik. Jadi kalau Mari lihat ya, seseorang ini tuh dia agak lentur ini dalam hidupnya dia gitu. Percaya atau nggak percaya, kamu itu sedang dengan seseorang tuh yang semangat dia sebagai pecinta itu sangat kuat sekali gitu loh. Ya, bahkan seseorang ini tuh bisa yang kayak hidup ini tanpa membahagiakan sebanyak-banyaknya orang itu hampa gitu ya. Jadi kalau Mari lihat memang ini citra dia sebagai Don Juan ini itu kayak tinggi banget. Nah, kayak gitu loh. Dan bahkan dia tuh bilang bahwa walaupun aku berselingkuh gitu ya, walaupun aku memiliki selingkuhan, tetapi yang aku lakukan ini tuh niatannya niatan baik. Nah loh, piye. Nah kayak gitu ya. Jadi ini kayak benar-benar seorang pecinta gitu loh. Dia kayak ngerasa ini bisa kayak orangnya itu ya orang yang sangat mencintai diri sendiri. Ini bukan narsis ya. Ini sebenarnya bukan narsis, tapi memang kita agak sulit ini ya menangkap, menalar. Kalau kamu pakai nalar, ini nggak akan dapet gitu ya. Kamu nggak bakal kayak masuk akal gitu loh. Jadi dia ini mencintai cinta. Piye? Makanya nggak usah heran kalau kamu melihat orang ini tuh, misalnya ya, kamu ini kan selingkuhan ini yang sekarang ya, yang lagi ngeliat video ini selingkuhannya dia gitu ya. Mungkin ketika kamu membandingkan dirimu dengan pasangan sahnya, bisa jadi kamu menangkap kamu tuh nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Mungkin kamu menganggap kamu kalah secara fisik dari pasangan sahnya. Gitu ya. Mungkin secara sosial juga kayaknya kamu kalah gitu loh. Misalnya kamu melihat, wah pasangan sahnya dia itu orang kaya raya, orang terkenal gitu ya, datang dari keluarga baik-baik gitu ya. Kamunya kalah. Kamunya orang biasa-biasa saja, dari keluarga sederhana, katakan gitu ya. Jadi kayak gak bisa kamu dibandingkan dengan pasangan sahnya gitu loh. Tapi kok dia mau sama kamu gitu ya. Karena dia tidak melihat lagi wujud fisikmu, dia sudah melampaui itu gitu loh. Jadi ini kayak seniman gitu ya, kalau Mari lihat seni gitu. Hidup ini seni. Hidup ini tuh kayak yang ladang untuk dia berbahagia, membahagiakan. Nah kayak gitu. Jadi kok kayak dorongan dia untuk mencintai, menyenangkan, memberitahu orang-orang ini loh rasanya dicintai, ini loh rasanya disayangi. Kok itu seperti sebuah pencapaian besar bagi dia. Itu kok kayak jadi sudah mengalir di darah dagingnya dia gitu loh.
Jadi ini kayak yang bakat bawaan lahir, gitu ya. Bakat bawaan lahir, percaya atau nggak percaya? Nah, seperti itu. Dan ini kalau mari lihat, mungkin orang akan bilang ini playboy. Iya, ini memang playboy atau playgirlnya itu. Ini udah bawaan lahir gitu loh. Tetapi maksudnya dia itu bukan yang aku mau ngerugikan orang lain gitu ya, enggak. Tapi aku tuh ingin berpetualangan cinta gitu ya. Aku ingin bahagiain orang lain. Terlepas dari orang lain itu bisa paham maksud dan tujuanku atau tidak gitu loh. Ya, jadi dengan orang seperti ini tuh memang enggak bisa. Ini main ego gitu loh. Ego tuh kan tidak dalam konotasi negatif juga ya, tapi pahami bahwa kalau ada orang yang kemudian pengen di apa tuh namanya, diikat dalam komitmen sama dia gitu ya, saya rasa yang meminta komitmen ini dalam artiannya itu kamu yang lagi ngeliat video, kamu akan kecewa gitu. Karena saya lihat bisa dia ini akan dengan kamu, dengan yang lain, dengan siapa. Nah, seperti itu. Itu ya. Dan orang ini bisa kayak yang percaya diri, aku dengan pasangan sahku itu aku udah kasih yang optimal gitu ya. Aku udah kasih yang terbaik sama pasangan sahku. Dia pun nggak boleh egois, hanya menginginkan aku ini miliknya dia. Dia harus rela juga berbagi aku dengan orang lain. Nah, wah kacau ya. Makanya tadi kalau untuk kita yang pakai nalar ini, yang kita tuh pahamnya kita itu ya segala-galanya itu harus disakralkan gitu ya, nggak boleh berbagi-bagi hati. Ini kita akan bingung banget ngelihat seseorang ini. Tapi kalau kamu lihat ya cara dia memperlakukan kamu, dia akan membuat kamu itu merasa seolah-olah kamu adalah putri atau kamu adalah seorang pangeran gitu ya. Dia akan bersikap lembut, dia akan bersikap manis, dia akan bersikap baik, dan bahkan di sini bisa dia itu sebenarnya datang ke kamu itu nggak bawa sikap keras kepalanya, sikap arogan, tidak gitu loh. Dan bahkan untuk beberapa kalian bisa melihat ya, ketika dia menatap kamu, dia akan menatap kamu tuh dengan dalam gitu loh. Walaupun kamu hanya selingkuhannya dia, gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi orang ini tuh memang pengen bercinta dengan kamu, gitu. Pengen menyalurkan bakatnya dia sebagai seorang pecinta itu tadi, gitu loh. Dia ngerasa ini banyak rasa sayang yang ada di hatiku ini. Aku ingin share, aku ingin bagi, bukan hanya dengan pasangan sahku, tetapi dengan orang lain, gitu ya. Aku ingin bahagiain orang lain, aku ingin kasih tahu sama orang lain, kamu layak untuk disayangi, kamu layak untuk dicintai. Walaupun kalau untuk komitmen aku gak bisa kasih gitu ya, tetapi setidaknya aku ingin bikin orang tuh nyaman melihat dunia ini tuh banyak cinta gitu. Nah, di sana agak susah ya. Jadi opposite, dia melihat dunia ini opposite gitu lah ya. Dia melihat dunia ini tuh bukan, atau kehidupan ini tuh bukan seperti orang rata-rata gitu ya. Jadi dia itu tidak bilang bahwa aku berselingkuh gitu, tetapi aku di sini sedang mencintai. Dan saya rasa walaupun seluruh dunia akan menyerang dia, ngomong kamu itu berselingkuh, yang kamu lakukan itu keliru, yang kamu lakukan itu salah, tapi dia bilang tidak, gitu, tidak. Jangan kaku-kaku di hidup katanya, gitu ya. Jangan tegang-tegangan di hidup ini. Hidup ini tuh mesti dirayakan, gitu loh. Mesti benar-benar dinikmati dengan total. Cara menikmati itu dengan cara bercinta. Wow. Dengan cara bercinta katanya. Aku ingin menari bersama dengan orang banyak, bukan dengan hanya pasangan sahku, gitu ya. Aku ingin menari, aku ingin menyanyi dengan banyak orang. Nah, itu dia ya. Makanya kemarin katakan ini pecinta sejati, dan saya rasa dia ini tuh bukan apa ya, bukan bergerak sembrono di sana ya, tetapi dia benar-benar sadar di sini. Dia tahu konsekuensinya dia akan ditentang oleh banyak orang, gitu ya.
dia punya resiko besar di sana ketika dia memilih untuk membersamai sekian orang sekaligus. Dia tahu di situ resikonya. Dia tahu di situ konsekuensinya. Dan dia katakan, aku siap. Gitu loh. Aku siap. Gitu ya. Nah, di sana. Dan dia itu akan coba untuk meyakinkan, walaupun aku punya yang pertama, aku punya yang kedua, aku punya yang seterusnya gitu ya. Tetapi semua ini jika mau saja ikut lentur seperti aku memandang hidup, semua ini akan bahagia kok, gitulah. Karena di sini kalau mari lihat, mungkin ya ini nampaknya misalnya mau uang, enggak juga, gitu ya. Hanya mau seksual aja, enggak juga, gitulah. Tapi tentu kita yang dewasa ini antara seksual, gitu ya, dan cinta itu dia satu dan hampir tidak bisa dipisahkan di situ ya. Ekspresi orang dalam mencintai tertinggi itu ya dengan cara seksual gitu ya. Makanya dikatakan hubungan seksual itu sedang menikmati surga dunia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini enggak bisa dipisahkan di sini. Terkhusus untuk dia nih loh ya. Siapa dia ini nanti akan kita tarik koin ya untuk membaca inisial gitu ya. Jadi itu clue-nya nanti. Apakah ini pembacaan resonate ke kamu ataupun tidak. Nah, di sana ya. Jadi orang ini tuh kayak yang pengen ngebuka diri dia untuk kemungkinan-kemungkinan berbahagia gitu. Ya. Orang ini tuh nggak pakai pikir saja. Ya, kalau pakai pikir-pikir ini maka akan ada batas antara benar dan salah gitu ya. Tetapi orang ini kalau mari lihat lebih kayak yang pakai hati. Mungkin pakai perasaan. Nah, kayak gitu ya. Dan ini orangnya mudah terharu nih gitu ya. Misalnya dia ngelihat, wah ini orangnya kok nampaknya sedih-sedih aja. Aku mau datang lah untuk mendampingi orang ini melewati kesedihannya dia kayak gitu. Nah, atau mungkin seseorang ini tuh melihat, wah itu laki-laki ganteng banget, cantik banget. Aku nih pemuja kegantengan dan kecantikan. Aku dekatilah dia. Nah, jadi ini kayak terhipnotis ya. Dia terhipnotis dengan banyak warna-warna kehidupan gitu loh. Nah, di sana. Gitu ya. Beberapa memang melihat sisi kecantikan, ketampanan gitu ya. Beberapa tuh jatuh cinta akan kebaikan orang lain. Kemudian di situ bisa tergerak akan penderitaan orang lain. Nah, di sana ya. Aku ingin share diriku sebanyak-banyaknya agar orang lain itu bisa bahagia gitu loh. Nah, di sana ya. Mungkin kalau kita hidup dengan pakem-pakem seperti kita selama ini gitu ya, itu nampaknya tidak cocok. Tapi kalau kita masuk ke orang-orang yang seni gitu ya, ini kayak kita lihat, wah ini hubungan bebas sebebas-bebasnya, kayak free sex atau apa itu ya. Tapi dia di sini, terkhusus dia nih loh ya. Tidak semua orang yang berselingkuh itu energinya seperti ini. Banyak orang berselingkuh itu ajasnya uang, gitu ya. Ajasnya hanya nafsu, egosentris, gitu ya. Ada di sana gitu. Tapi di sini kalaupun dikatakan di situ ada egonya dia, ya egonya dia itu ya tidak merelakan dirinya hanya untuk satu orang saja. Tapi di sini egonya dia tuh ingin memecah-mecah diri dia agar sebanyak-banyaknya orang tahu rasanya itu dicintai, rasanya itu dibahagiakan, gitu ya. Nah, di sana, gitu loh. Jadi ini pengagum cinta, pengagum kehidupan, terpanakan kehidupan. Dia di sini kayak yang benar-benar lebur ya terhadap kehidupan itu sendiri. Makanya ya ini untuk beberapa bisa ini kayak yang spiritnya tuh spirit yang ringan gitu loh. Spirit yang bebas di sana ya. Jadi jangan kamu pikir ketika dia dengan kamu, dia di situ nggak sadar akan konsekuensi. Dia sadar gitu ya. Ketika dia mendekati kamu, dia tahu bahwa kamu itu mungkin akan meminta ini dan itu dan segala macam, menuntut ini dan itu dan segala macam. Dia tahu di sana, dia sudah perhitungkan itu. Gitu ya.
Nah, dan dia tuh nggak akan mengorbankan dirinya, dia tuh hanya ingin membahagiakan kamu seorang saja, tidak. Sedangkan pasangan sahnya dia aja bisa dia apa tuh namanya ya? Bukan dia tinggalkan di sini, tetapi dia bisa berbagi dari pasangan sahnya. Konon lagi kalau dia berbagi dari kamu ya, itu akan berkemungkinan besar terjadi. Nah, kayak gitu ya. Dan kamu tuh mau berbui seperti apa? Kamu memberikan pandangan, nggak boleh kamu selingkuh-selingkuh. Menurutmu itu selingkuh katanya. Menurutku aku nggak selingkuh. Menurutku aku sedang bercinta. Nah, seperti itu. Kalau kamu berbahagia denganku, ayo gitu ya. Kalau kamu bisa dengan aku, ayo. Tapi kalau kamu di situ keras-kerasan, aku nggak mau. Nah, kayak gitu dia ya. Jadi orang ini tuh orang yang akan berjalan terus dalam hidupnya dia. Nah, gitu. Kalau dia tuh akan berusaha untuk tidak meninggalkan siapapun yang pernah hadir di hidupnya dia. Tapi kalau orang ya yang hadir dalam hidupnya dia itu mau meninggalkan dia, tidak bisa memahami dia, jalan hidupnya dia akan mengikhlaskan, gitu loh. Ya, dia akan merelakan. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi orang ini kalau berjuang pakai energi api, pakai energi udara, tidak. Tapi dia ini orangnya tuh hidup tuh, ini energi air semua nih lo ya. Energi air semua nih. Hidup tuh yang kayak hidup air piye tuh. Jalan terus gitu ya. Nikmati terus, tenang terus, ngalir terus gitu loh. Air itu kan tak bisa dibendung ya. Dia akan mencari celah gitu ya. Nah, inilah dia orangnya gitu loh. Aku ingin nikmati hidupku. Itu ya, itu prinsipnya dia gitu loh. Nggak ada yang bisa menghalangi aku gitu loh. Nah, menurutnya dia ini, aliran dia, pilihan-pilihan hidup dia ini, ya, itu nggak akan nyakitin siapapun. Dan bahkan hadirku dalam kehidupan orang-orang lain, itu sebanyak mungkin, seusaha mungkin, aku akan memberikan yang terbaik, gitu lah. Tapi kalau yang di sana egois, menahan langkahku, aku nggak akan bisa. Nah, gitu ya, orang ini berprinsip, gitu lah. Nah, di sana ya, kalau jumpa sama yang keras, dia akan coba melembutkan yang keras ini. Kalau nggak bisa ya dia ngalir, dia akan jalan lagi, terus lagi. Nah, modelnya seperti itu ya. Jadi ini kok orang haus gitu ya, haus akan mencintai, gitu ya. Tergila-gila akan cinta itu sendiri, gitu lah. Karena dia tahu, wah cinta itu menyembuhkan, cinta itu membuat hidup itu berwarna, gitu ya. Cinta itu akan membuat hidup itu menjadi lebih ringan, gitu. Nah, sana ya. Jadi memang agak susah ini untuk dipahami. Beberapa ini orang-orang yang memang telah berjalan di spiritual, sikapnya seperti ini tuh. Gitu ya. Tidak akan pernah dia meninggalkan, memutuskan seseorang, gitu ya. Kecuali orang itu yang memaksa dia untuk ditinggalkan. Nah, di sana dia ya. Oke, baik. Kita akan lihat sebenarnya kalau dengan kamu bagaimana dia saat ini, gitu ya. Bagaimana energinya dia saat ini dengan kamu. Oke. Bagaimana saat ini dia dengan kamu. Oke, baik. Kita lihat dulu ya bagaimana dia menyaksikan kamu. Oke. Ya. Kamu orangnya mungkin tidak nyaman ya. Hadirnya dia itu dalam hidupnya kamu tuh bisa kamu tuh tidak nyaman gitu lah. Bahkan beberapa kamu tuh mungkin takut ya jatuh cinta kepada dia. Karena ketika kamu jatuh cinta, kamu tuh bisa kayak yang bucin banget sama seseorang dan itu bisa bikin kamu terluka gitu ya. Jadi kamu tuh lumayan berhati-hati kepada seseorang ini. Kamu tuh bisa tahu, wah dia ini baik sama kamu, dia ini sayang sama kamu. Tapi nggak masuk ke akalnya kamu gitu loh. Ya, tindakan-tindakannya dia tuh nggak masuk ke akal kamu. Nah, di sana ya, kamu memang mengharapkan cinta dari dia, kamu mengharapkan sayang dari dia, dan kamu bisa kayak yang menikmati, kamu bisa kayak yang mendapatkan cinta dan kasih sayang itu dari dia. Tapi bisa di sini kamu kayak ngerasa nggak puas gitu loh ya. Kamu kayak ngerasa kurang terus sama dia, kamu kayak ngerasa bahwa dia nggak sayang sama aku. Buktinya aku ini sering begini, ada alasan-alasan tertentunya kamu. Sehingga itu bikin kamu tuh kayak yang berusaha untuk menarik diri dari dia. Ketika kamu menarik diri dari dia, bisa di situ kamu tuh sakit banget. Kamu terluka gitu loh.
Tetapi ketika kamu jalan sama dia, kamu pun nggak bisa menerima, gitu ya. Kamu tuh mau dia tuh utuh sama kamu, nggak masuk ke akal kamu seorang pecinta itu, gitu. Itu ya, ini cukup bertolak belakang. Pikiran kamu tuh selalu membantah, gitu ya, selalu melarang kamu, nggak boleh kamu dengan dia, nggak boleh dengan dia. Tapi satu sisi, aku nyaman nih, gitu ya. Aku seneng nih sama dia, aku suka. Bahkan ada beberapa di sini kamu dengan berani bilang, aku cinta sama dia, tapi aku nggak mau cinta yang model seperti ini, gitu loh. Ya, aku nggak mau seperti ini. Nah, jadi bisa kalian ini kayak yang berusaha untuk menarik diri mati-matian. Walaupun kamu sakit di sana, nggak gampang kamu ninggalin dia, gitu ya. Banyak memorinya kamu tuh yang indah tentang dia ini, gitu loh. Beberapa kalian sedang menarik diri sekarang supaya dia merasakan apa yang kamu rasakan, gitu ya. Mungkin kamu menganggap dia ini tidak adil sama kamu, memperlakukan kamu dengan buruk, gitu loh. Jadi kamu tuh nggak membiarkan dia itu berbahagia dengan kamu, biar dia tuh ngerasa kegalauan, sakit barangkali juga ya. Ini lebih cenderung galau ini ya, biar dia bisa kayak ngerasain kegalauan yang kamu rasakan karena dia, gitu lah. Nah di sana jadi kamu tuh nggak tenang, ngejalanin ini tidak tenang. Kamu tuh sangat kayak berusaha berhati-hati, bahkan sampai sekarang kamu tuh masih kayak penasaran terus. Ini maksudnya sama kamu ini apa? Tujuannya dia sama kamu ini sebenarnya piye, gitu ya. Dan itu cukup menyiksa kamu, gitu loh. Nah di sana ya, ini nyiksa kamu walaupun kamu tahu mungkin dia itu tujuannya sesungguhnya nggak menyiksa kamu juga, gitu. Tapi kamu tuh nggak nyaman, kamu tuh nggak bisa menikmati hubungan kalian ini, itu ya. Kamu haus akan cinta. Kalau mari lihat sekarang, kamu haus akan cinta. Entah ini ternyata kamu juga sudah punya pasangan, gitu ya. Ini bukan hanya dia saja yang mempraktekkan perselingkuhan, tapi kamu juga demikian, gitu ya. Tapi bisa dengan pasangannya kamu itu berbeda, gitu lah. Berbeda. Mungkin beberapa kamu dengan pasangannya kamu itu juga hidupnya tuh udah hambar, gitu ya. Jadi kamu ingin mencari cinta, ketemulah kamu sama dia. Harapannya kamu itu dicintai, disayangi, memang bisa kamu dapatkan dari dia. Tapi kok kamu ngerasa kamu masih haus di situ. Itu ya. Jadi bisa untuk saat sekarang ini kamu tuh bingung. Dia menjauh kamu sakit, dia mendekat kamu pedih, gitu ya. Walaupun kondisi sekarang kamu itu kayak berusaha untuk menjauh, gitu. Dan dia sadari itu. Di sana ya. Dia sadar banget, gitu loh. Dia tahu kamu tuh berusaha kayak yang menghindari dia, gitu ya. Kamu ini ya, ini gambaran kamu di matanya dia. Kamu seseorang tuh yang lagi megang pedang, seolah-olah melarang dia untuk masuk ke hidupnya kamu. Dia paham di sana. Apalagi beberapa di antara kalian itu berani dengan lantang ngomong ya. Kamu orang tuh yang ekspresif. Apa yang di kepalanya kamu tuh kamu omongin kenceng sama dia. Nah, beberapa kayak gitu ya. Jadi kamu tuh dibilang manis-manis banget sama dia itu enggak juga, gitu loh. Kamu berani komplain, gitu ya. Kamu berani mengkritik dia, gitu loh. Bahkan untuk beberapa, entah kamu sadari atau enggak, kamu tuh kayak berani menghina dia, gitu ya. Menghina cara apalah kayak gitu ya. Untuk beberapa tapi ya. Nah ini hal-hal kecil, bisa ini kamu ajak dia untuk argumen, gitu ya. Jadi maunya kamu tuh asik ribut aja sama dia, tapi dia paham kok. Dia paham bahwa kamu mengalami kekurang nyamanan, gitu ya. Kamu haus akan cintanya dia, gitulah. Nah di sana ya, sebagaimana yang Mari sampaikan di awal-awal, kalau untuk komitmen mungkin memang orang ini tidak, gitu ya. Tidak juga, dengan kamu pun masih belum juga untuk menghentikan langkahnya dia dalam petualangan cinta dia itu tadi. Nah kayak gitu ya.
Jadi orang ini itu akan melompat gitu loh. Walaupun ini ya Ten of Swords. Terbalik. Aku tuh datang gak nyakitin kamu loh ya. Gitu loh. Tapi menjadi seperti yang kamu mau, aku tuh gak bisa juga. Gitu. Ya. Gitu. Aku tuh mau hidupnya itu bebas-bebas aja. Nah di sana. Aku tuh nggak mau memaksakan diriku ke kamu. Sebagai kekasih, ayo. Memang itu yang aku mau sebagai kekasih. Gitu ya. Sebagai kekasih tuh ya nggak ada ketetapannya di depan sana tuh aku harus bersikap untuk mengambil kamu sebagai pasanganku. Gitu loh. Yang aku bawa untuk hubungan jangka panjang. Nah itu nampaknya yang kayak sulit banget kamu terima. Gitu ya. Maunya kamu tuh ya kamu dibenerin gitu. Piye sih? Dibener-benerin apa ya dibilang, kamu tahu posisi jelasnya kamu di mana dalam hidupnya dia, itu dan dia nggak bisa kasih itu sama kamu gitu ya. Menjadi penanggung jawab lahir dan batinnya kamu dia nggak mau, tetapi mengajak kamu bersama-sama menari-nari dalam hidup ini, itu yang dia mau gitu loh. Nah di sana ya. Dan satu sisi dia bisa pikir juga ini, kalau untuk ngasih kamu makan, katakan gitu ya, ikut misalnya membayar uang sekolah anak-anaknya kamu, katakanlah gitu, contoh aja nih lah, contoh aja. Mendampingi kamu 24 jam satu hari, ini beban nih. Ini beban, aku nggak bisa, kalau yang kayak gitu tuh aku nggak bisa, gitu. Nah, di sana dia ya. Aku nih ndak mau ada tanggung jawab tertentu nih. Nah, beberapa di sana. Ini juga bisa prinsipnya, kalau untuk pernikahan aku hanya pernikahan tuh sama satu orang aja. Kalau yang lain itu kekasihku. Bisa ini prinsipnya. Jadi nggak akan dapat, setidaknya untuk sekarang ya, nggak akan dapat siapapun, walaupun kamu tahu, untuk beberapa nih loh ya, kamu tahu dia ini sedang bercinta dengan 10 orang wanita lain, atau 5 orang pria lain di belakangnya kamu gitu ya. Tapi kalau mari lihat, belum ada satupun ya, di antara itu semua yang mau dia bawa seperti dia dengan pasangan sahnya. Belum mau. Nah gitu. Beberapa jika dia belum punya suami, belum punya istri, saya lihat dia tuh masih yang kayak aku menjomblo aja dulu gitu ya. Menjomblo dalam status loh ya, dalam status di KTP gitu ya, belum punya, aku nggak mau nih keluarin buku nikah dengan seseorang. Nah beberapa kayak gitu, aku masih yang mau bebas sebebas-bebasnya saja dulu gitu. Aku nggak mau bikin beban. Nah, jadi apabila dia melihat kamu di sini tidak nyaman, uring-uringan gitu ya, saya rasa dia di situ akan pikir, dia tetap akan setia nih ya dia akan tetap setia nih kepada prinsip hidupnya dia, mencintai sebanyak-banyaknya orang gitu ya, menikmati sebanyak-banyaknya cinta gitu ya. Jika dia nanti sudah kehilangan rasa santai, rilaks, bahagia dengan kamu, dia di situ nggak akan konyol, katalah. 1-2 kali dia bisa menanggung ya, dia bisa menanggung penolakan dari kamu, celaan dari kamu, katakan gitu ya sayang ya, sorry ini ya, hinaan dari kamu, 1-2 kali dia bisa menahan penolakan kamu atas kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Tapi nanti habis dari situ dia akan pergi ya, dia akan pergi untuk ninggalin kamu gitu lah. Untuk beberapa saat, kalau perjuangan mati-matian, untuk beberapa tidak bisa dikatakan ya ada perjuangan mati-matiannya dia untuk kamu gitu. Tetapi kalau dia ngakunya di sini aku berjuang kok gitu ya. Walaupun mungkin kita tuh belum berjuang itu gitu. Tapi kalau dia bilang aku udah berjuang, tapi perjuanganku ini perjuangan yang lembut loh ya. Bukan perjuangan kayak film-film itu, enggak, perjuangan dengan styleku sendiri. Jika perjuanganku ini aku anggap sudah ternyata tidak membuahkan hasil baik, ternyata justru memberikan beban baru bagi aku akan pergi, aku akan buka lembaran baru, aku akan tinggalkan kamu, biarkan kamu berbahagia, damai dengan maunya kamu carilah
orang sesuai dengan apa yang kamu mau, gitu ya. Dan aku juga akan mengambil langkahku berikutnya. Nah, seperti itu dia ya. Seperti itu energinya. Gitulah. Jadi memang orang ini tuh akan tidak mau ini memang berlama-lama gitu ya. Tidak akan mau berlama-lama. Memang untuk beberapa dia di situ bisa kayak ngerasa bosen gitu ya. Tetapi ketika dia bosen sama kamu, untuk beberapa dan sebagian besar dia tidak akan ngomong pisah sama kamu, tapi dia akan mengambil langkah pribadinya dia sendiri. Beberapa jika ternyata kamu ini kenceng ngajak dia komunikasi terus menerus, kamu bisa misalnya kamu di situ menekan dia terus menerus, di situ dia bisa akan bilang aku nggak mau lagi dengan kamu, gitu ya. Tetapi walaupun dia katakan dia tidak mau lagi dengan kamu, lihat aja nanti dia akan masih colek-colek kamu kok suatu saat gitu ya. Halo, kamu apa kabarnya, gitu ya. Atau minimal dia akan like kamu punya postingan sosial media gitu. Yang jelasnya jejaknya kamu itu akan tetap dia ikuti gitu ya. Jejaknya kamu akan dia ikuti. Makanya sosial medianya kamu itu nanti dia intip, dia lihat-lihat di sana, dia akan tinggalkan sign tanda bahwa aku tuh masih ingat kamu loh ya, gitu lah. Walaupun kemarin hari aku bilang aku nggak mau dengan kamu lagi, aku seolah-olah meninggalkan kamu, tapi ada jejaknya gitu. Atau nanti orang ini tuh nggak akan menutup dirinya dia dari kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa momen kalian diam-diaman gitu ya. Nah, tapi bila suatu saat kamu chatting dia akan jawab, dia akan balas di sana. Mungkin beberapa tidak menjawab dalam waktu dekat. Mungkin dia pikir gini, ini rasanya nggak cocok nih ya. Menjawab sekarang itu koknya nggak cocok. Tapi setidaknya dia tahu bahwa kamu masih membuka akses untuk dia hadir dalam hidupnya kamu. Cepat atau lambat dia nanti akan colek kamu balik. Nah, modelnya yang kayak gitu ya. Jadi kalau cerita untuk hidup menyakiti, tersakiti, sebenarnya dia nggak mau. Tapi dalam prakteknya ya bisa saja, berkemungkinan besar orang akan tersakiti gitu ya. Karena nggak gampang kita, nggak legowo hati kita ini berbagi cinta, berbagi rasa, berbagi asa gitu ya kan. Nah, tidak akan mudah gitu lah. Nah, bisa aja kita sebagai orang yang datang dalam hidupnya dia atau yang dia hadir dalam hidupnya kita itu akan membawa beban bagi kita, tapi bagi seseorang ini tuh tidak gitu lah. Dan memang niatannya dia tuh sesungguhnya tidak mau memberikan beban kepada siapapun, yang maunya dia ini ayo kita bersenang-senang dalam hidup. Nah, oke, baik ya. Sekarang kita akan masuk ke koin-koin. Koin ini menunjukkan inisialnya dia atau inisialnya kamu ya. Karena pembacaan ini ditujukan kepada siapa? Tentu saja ya, apakah ini pembacaan untuk kamu atau tidak. Nah, ini bisa inisialnya kamu, inisialnya dia. Bisa di sini tuh zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Ya, oke, baik. Dimulai dari inisial I, istimewa. Gitu ya. Semua istimewa. Bagi hidupnya dia tuh semua istimewa. Gitu ya. Nah, di sana pasangan sahnya istimewa, kamu istimewa, yang lain istimewa gitu ya. Tetapi keistimewaan itu tuh tidak lantas membuat dia tuh akan berani atau mau untuk berhenti. Bukan berani ya, tapi mau untuk berhenti. Ada E, emas, ada X, X-Men, ada B, boneka, ada L, lagu, ada N, nafas, ada M, manja. Ya ini orangnya manja ya. Ini orangnya tuh kayak yang sebenarnya tuh mudah tersakiti juga dia ya orangnya. Gitu. Tetapi begitu dia mudah tersakiti, nanti dia mudah juga dia akan memaafkan kamu gitu ya. Oke, kemudian namun memaafkan di situ tuh bukan memaafkan lantas aku harus diam saja sama kamu. Soalnya ini ada Ten of Swords dan juga ada kartu dari The Chariot di sana ya. Aku memaafkan kamu tapi aku tetap akan jalan nanti gitu loh. Kemudian itu ada T tadi ya, telur ya, ada O, Osaka, ada J, juara, ada M, ini W ya, ada W, Wanda, ada V, victory, ada S, sate, ada K, karedok, ada Q, kori, A, Z di sana, zebra, U di sini, ubi, kemudian Y, Yanto. Oke, itu inisial ya.
masuk kita kepada zodiak ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia. Ada di situ Cancer, kemudian Aquarius di sana, Pisces, kemudian di situ ada energi dari Libra, ada Pisces lagi, ada Aries di sini. Ya, kemudian di situ ada Scorpio, ada Taurus hadir gitu. Jadi kamu ini benar-benar nggak nyaman banget gitu ya. Kamu kayak yang juga pengen mencampakkan dia gitu ya. Karena di sini kamu tuh agak-agak sakit kayak gitu loh ya. Kalau mari lihat sakit, bahkan bisa beberapa itu kamu kayak ngerasa kamu tidak dihargai oleh dia gitu ya. Kemudian di situ ada energi dari Virgo, ada Cancer lagi, kemudian hadir energi Gemini, Scorpio lagi, dan ditutup oleh energi dari Taurus. Oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.